Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Neci semua. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat meskipun masih belajar di rumah. Nah, Sobat Neci semua, kali ini Necis Belajar bersama saya Pak Faiz akan membahas materi sosiologi yang kedua di pembelajaran sosiologi kelas 12, yaitu tentang teori perubahan sosial. Masih ingat pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi perubahan sosial dan juga faktor penyebab perubahan sosial. Langsung saja. Nah, tentang teori perubahan sosial. Nah, teori perubahan sosial itu dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama adalah teori evolusi. Yang kedua ada teori siklus. Kemudian yang ketiga ada teori fungsionalis atau teori struktural fungsional. Kemudian yang keempat ada yang namanya teori konflik. Nah, apa sih yang disebut dengan teori evolusi? Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang dinamakan dengan evolusi. Banyak pembahasannya di mata pelajaran lain pun. Nah, teori evolusi ini yang menjadi kata kuncinya dari teori evolusi adalah masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Ya, artinya masyarakat itu dalam waktu ke waktu terus mengalami perubahan agar hidupnya jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Tapi prosesnya itu berlangsung secara lambat atau perlahan-lahan. Nah, arahnya itu bisa disebut dengan linear. Nah, kemudian masyarakat bergerak dalam satu garis yang linear menuju satu titik tertentu dimulai dari tahap primitif, tradisional sampai dengan modern. Nah, kita bisa lihat di sini ada ilustrasi yang menjelaskan tentang tahap perkembangan manusia atau perubahan sosial dari sudut pandang teori evolusi. Nah, dari mulai primitif, perlahan-lahan naik dan berubah menjadi tradisional, kemudian menjadi masyarakat yang lebih modern. Nah, ini salah satu contoh dari bentuk teori evolusi. Ya, kita bisa lihat gambarnya. Nah, dahulu masyarakat itu dalam segi memasak pada zaman primitif itu hanya menggunakan alat yang sangat sederhana karena belum ditemukan alat-alat yang canggih dan modern. Jadi masih menggunakan apa tuh yang disebut dengan batu dan juga bara api. Yang menyalakannya pun belum ada korek waktu saat itu, harus menggesekkan kayu ataupun bebatuan yang ada pada saat zaman primitif. Kemudian berubah sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan. Nah, ditemukanlah cara yang lebih efektif. Ketika korek api sudah ditemukan, maka ada yang disebut dengan, kalau istilah Sundanya adalah hawu. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang tidak mengenal istilah ini karena ini sudah cukup lama dan jarang sekali digunakan di zaman sekarang. Kalau di kampung-kampung atau di desa-desa itu masih ada ibu-ibu yang memasak menggunakan hawu ini atau tungku ya. Nah, kemudian berubah ke yang lebih modern, di mana di kehidupan modern itu jauh lebih baik dan efektif, yaitu menggunakan kompor. Dahulunya mungkin sebelum ke kompor gas ada yang disebut kompor minyak. Nah, bahan bakar yang digunakan adalah minyak tanah. Sekarang sudah berganti, berevolusi menjadi gas. Nah, disebut dengan kompor gas. Jadi memasak jauh lebih efektif dan lebih cepat, seperti itu. Kemudian yang kedua ada teori siklus. Nah, pada teori siklus ini perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Nah, karena siklus gitu.
Nah, di mana kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Nah, betul sekali. Nah, ilustrasinya bahwa kehidupan itu berputar dari primitif ke tradisional ke modern, kemudian kembali lagi ke tradisional ke primitif ke modern. Nah, dalam waktu ke waktu terus saja berputar seperti ini. Nah, ini contoh dari teori siklus nih. Salah satu contohnya adalah gaya rambut. Nah, yang kalian ketahui mungkin di zaman sekarang seperti gaya rambut pria ini ya, undercut, rockabilly, mohawk dan lain-lain, ternyata itu bukan gaya atau tren rambut yang hanya ada sekarang, tetapi sudah ada sejak lama. Nah, dimana gaya rambut tersebut berputar seperti siklus. Nah, di tahun sekarang mungkin sedang ramai orang seperti ini, nanti tahun depan akan berubah lagi, tahun berikutnya akan berubah lagi, kemudian tahun berikutnya bisa saja kembali ke gaya rambut seperti ini trennya. Jadi itu yang disebut dengan siklus, artinya selalu berputar. Selain gaya rambut, juga fashion, pakaian pria ataupun wanita itu pun sama, termasuk contoh dari teori siklus. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan teori fungsionalis atau struktural fungsional. Nah, teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Nah, lalu sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Jadi lebih menitik beratkan terhadap fungsi atau peran dari sebuah lembaga. Nah, kemudian perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Ya, artinya secara fungsional suatu lembaga atau masyarakat itu harus dapat berfungsi dengan baik agar perubahan bisa berjalan dengan baik. Nah, antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Itu yang disebut dengan fungsionalis. Nah, kita bisa contohkan ilustrasinya ya. Struktur tubuh manusia terdiri dari bagian kepala, badan, dan kaki. Nah, dari kepala, badan, dan kaki ini masing-masing mempunyai fungsinya sendiri dan saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Kalau salah satu anggota tubuh tidak berfungsi, maka akan berpengaruh terhadap fungsi dari anggota tubuh yang lainnya. Nah, itu maksud dari teori fungsionalis. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat kita gambarkan atau ilustrasikan seperti ini. Nah, masing-masing lembaga itu saling berkaitan. Nah, dan saling mendukung. Di mana dari saling mendukung dan berkaitan ini akan menyebabkan perubahan yang sifatnya positif dan berdampak baik terhadap masyarakat, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada teori konflik. Nah, di sini kita garis bawahi adalah konflik. Ya. Teori konflik ini dikemukakan oleh salah satu tokoh yang terkenal yaitu Karl Marx. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Karl Marx menyampaikan bahwasanya konflik itu tidak pernah bisa lepas dari kehidupan masyarakat dan konflik itu akan tetap terus ada selama masyarakat pun ada. Nah, menurut beliau bahwa teori konflik ini ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Nah, jadi di dalam kehidupan sosial ya, yang namanya ketidakadilan dan juga ketimpangan sosial itu dapat menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Jadi antara satu kelas dengan yang lain ketika ada ketidakadilan itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Betul. Nah, yang kedua, pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan pertentangan, nah untuk berubah ke arah yang lebih maju. Nah, artinya lewat teori konflik ini jelas berhubungan dengan perubahan sosial
Karena ketika konflik terjadi, itu bisa mendorong adanya pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang akhirnya dari hasil solusi yang ada bisa menyebabkan perubahan ke arah yang lebih maju atau progres. Nah, menurut teori ini, konflik itu dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Nah, jadi Karl Marx itu sangat mendukung terjadinya konflik dan memandang bahwa konflik itu bukan hanya berdampak negatif, tetapi ternyata banyak sekali dampak positif dari adanya konflik. Itu makanya dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Nah, ini contohnya. Nah, ketika buruh nih melakukan demonstrasi untuk melawan atau menyampaikan aspirasinya tentang upah atau gajinya yang murah, maka harus dilawan. Nah, pada saat itu juga kemudian ada yang disebut dengan respon, yang akhirnya dicarilah solusi agar standar minimum upah buruh dapat sesuai dengan pekerjaannya gitu. Jadi artinya dari konflik ini bisa menimbulkan sisi yang positif ketika dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Seperti itu. Nah, itulah materi yang dapat dibahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas ya. Jadi sekian materinya. Semoga dapat dipahami oleh siswa-siswi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.